Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video saya kali ini saya akan melakukan pemangkasan kedua tanaman terong yang saya tanam, yang mana pemangkasan kedua ini kita akan buang daunnya 70 hingga 80%. Oke, nanti saya akan jelaskan apa saja manfaatnya. Untuk itu teman-teman tonton video saya kali ini hingga selesai. Teman-teman, di pemangkasan pertama kemarin kita lakukan pemangkasan daun hingga batas buah yang terakhir muncul. Jadi kali ini saya akan melakukan pemangkasan daun agak banyak, sekitar 70 hingga 80% dari seluruh jumlah daun yang ada. Jadi seperti ini teman-teman. Oke. Turunkan. Sini. Yang perlu teman-teman ingat, ini bisa diperhatikan, ini adalah tunas, yang mana nantinya tunas ini akan mengeluarkan buah. Jadi tunas ini tidak perlu kita pangkas. Seperti itu teman-teman. Oke, ini seperti ini. Ini nanti kalau daunnya dipangkas akan mengeluarkan buah. Ini adalah hasil akhirnya, bisa teman-teman lihat. Jadi yang kita sisakan daunnya hanya pada bagian pucuk seperti ini. Oke, pada bagian pucuk seperti ini, dan juga tunas yang muncul dari ketiak daun seperti ini. Ini kita biarkan, nanti saya akan jelaskan mengapa kita biarkan tunas yang muncul di ketiak daun ini. Jadi untuk pemangkasan ini biasanya saya lakukan apabila tanaman terong yang saya tanam sudah tingginya sudah tumbuh optimal, dan juga daunnya sudah rimbun seperti ini teman-teman. Oke, sekarang saya akan jelaskan apa manfaat dari pemangkasan daun tanaman terong ini, yang mana daunnya saya pangkas 70 hingga 80% dari jumlah keseluruhan daun. Yang pertama, bisa memperbaiki kualitas dan kuantitas buah, yang mana biasanya apabila tanaman terong itu sudah tinggi dan daunnya sudah rimbun, biasanya buah yang dihasilkan tuh jumlahnya tidak terlalu banyak dan kualitas buahnya pun kurang, dan cenderung buah yang muncul biasanya bengkok-bengkok karena nutrisi tanamannya sudah banyak terbagi pada daun tanaman. Seperti itu teman-teman. Dan di sini bisa teman-teman perhatikan, ini tunas yang muncul di ketiak daunnya saya biarkan. Ini tujuannya untuk memberikan ruang tunas ini untuk tumbuh dan berkembang dan menjadi besar nantinya. Nanti apabila ini sudah besar, otomatis dia akan mengeluarkan bunga seperti ini dan akhirnya memunculkan buah. Seperti ini teman-teman. Nanti dia akan mengeluarkan bunga dan buah. Apabila tidak kita pangkas, teman-teman perhatikan saja, apabila tidak kita lakukan pemangkasan, otomatis tunas ini tidak akan berkembang. Oke, dalam hal itu tidak akan besar. Seperti itu teman-teman. Dan dengan kita pangkas seperti ini, otomatis selain kita memberikan ruang, juga memberikan ruang untuk penyerapan sinar matahari, yang mana kita ketahui bahwa tanaman itu memerlukan sinar matahari yang cukup. Jadi apabila tanaman
mendapatkan sinar matahari yang cukup, otomatis tanaman itu akan sehat. Seperti itu teman-teman, itu intinya. Jadi pemangkas ini baik untuk memperbaiki kualitas dan kuantitas buah, dalam hal ini jumlah buah maupun kualitas buah yang dihasilkan. Oke, seperti itu. Dan yang kedua, pemangkasan ini bisa memberikan atau mengurangi tingkat kelembapan udara, oke, terutama di musim hujan. Bisa teman-teman ketahui kalau tingkat kelembapan udaranya lumayan tinggi karena di sini masih terdapat banyak daun, otomatis jamur-jamur yang merugikan tanaman itu bisa mudah untuk berkembang. Dan yang ketiga, dengan pemangkasan daun ini kita lebih mudah dalam mengatasi hama, karena hama biasanya diam di bawah daun. Otomatis kalau daunnya cuma sedikit seperti ini, kita akan mudah untuk mengenai hama yang ada di tanaman terong yang kita budidayakan. Jadi seperti itu teman-teman, terutama di tempat saya ini yang biasanya di bulan September Oktober serangan hama kutu kebul sangat luar biasa teman-teman. Tidak heran lagi, ini udah beberapa kali semprot, habis datang lagi yang baru. Dengan kita pangkas seperti ini akan lebih mudah mengatasinya. Oke, kira-kira seperti itu teman-teman, manfaat dari pemangkasan kedua daun tanaman terong. Dan setelah pemangkasan daun ini selesai sampai ke atasnya, barulah kita akan melakukan pemupukan kembali. Jadi setelah kita pangkas, kita pupuk, mudah-mudahan tanaman terong ini bisa berbuah maksimal kembali. Niatnya seperti itu teman-teman. Inilah yang biasa saya lakukan. Jadi untuk menantikan hasilnya setelah dipupuk, teman-teman silakan subscribe channel ini karena saya akan update terus perkembangan dari tanaman terong ini. Alhamdulillah teman-teman, ada sekitar 5 buah. Udah sering dipanen tanaman terong ini, dan alhamdulillah sekarang harganya pun bersahabat. Ya teman-teman, sekian dulu video saya kali ini. Maaf kalau video saya kali ini agak sedikit panjang, bukan saya menggurui teman-teman, tetapi saya ingin berbagi pengalaman yang saya miliki, siapa tahu bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Oke, saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.